Tadi sudah sempat kita bahas bedanya antara CRM dan juga tradisional marketing. Yang main dalam CRM itu mereka memiliki strategi dan juga prosedur yang perlu untuk diikuti. Nah, apa saja strateginya? Ada 4 strategi. Yang pertama adalah membangun database pelanggan yang kuat, lalu membuat profil dari setiap pelanggan, lalu melakukan analisis profitabilitas dari setiap pelanggan hingga akhirnya masuk ke dalam interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget atau tercustomize di sini. Nah, yang pertama adalah membangun database pelanggan yang kuat. Nah, dengan membangun database pelanggan, maka nantinya apa gunanya? Maka nanti perusahaan itu akan dapat dengan mudah mengenali para pelanggannya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan di sini? Banyak caranya untuk mendapatkan data pelanggan. Pertama, misalnya dengan penerbitan kartu keanggotaan ataupun pengembalian kartu garansi. Jadi kalau kalian punya kartu Hypermart, kartu Alfamidi, kemudian kalian belanja itu terus kalian scan kan, selain kalian mungkin dapat poin, itu sebenarnya Hypermart ataupun perusahaan-perusahaan yang menerbitkan kartu tadi itu dapat mengetahui pola dari belanja kalian. Itulah kenapa juga kalau kalian menggunakan Garuda Miles misalnya, kenapa kok ada blue, silver, kemudian gold, platinum. Kenapa kok yang member gold ataupun member platinum itu mendapatkan fasilitas loans dan juga mungkin mendapatkan tawaran potongan yang diskon penerbangan kayak gitu. Itu karena di situ diketahui ternyata mereka butuh loans, mungkin karena mereka itu ya kebanyakan yang sering terbang adalah mereka yang pebisnis misalnya seperti itu, atau mereka mendapatkan promosi itu karena mungkin di tiap bulannya mereka terbang 2 hingga 3 kali misalnya kayak gitu. Nah itu kan untuk mengenali, untuk mendapatkan data pelanggan dari perilaku dari tiap-tiap pelanggan. Itu yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Kemudian yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Nah, setelah kita membangun database tadi, maka kita lakukan tuh profiling. Nah, yang mana profil pelanggan itu mulai dari segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk atau layanan perusahaan tadi. Nah, dan di sini ini akan memberikan gambaran bagi perusahaan terkait dengan kira-kira perilaku si pelanggan seperti apa, kebutuhannya apa, kemudian yang sering dibeli apa. Nah, kayak tadi tuh di kasus orang yang terbang dengan menggunakan Garuda tadi. Nah, kenapa kok pakai fasilitas loans? Oh, ternyata dari situ ketahuan yang sering terbang adalah mereka yang sifatnya pebisnis atau yang gold dan juga platinum. Kenapa kok sering dapat potongan diskon? Itu ternyata karena mereka mungkin dalam sebulan bisa terbang seminggu 3 kali, misalnya kan seperti itu. Nah, itu kan memberikan gambaran. Nah, supaya lebih supaya si penyedia layanan itu dapat lebih dekat dengan si pelanggan. Nah, sama juga kalau kalian itu bisa belanja di toko online, Tokopedia misalnya atau Shopee misalnya. Kalau misalnya kalian udah sering belanja barang A, misalnya kayak eh, belanja Gundam atau belanja peralatan Aquascape misalnya. Nah, nantinya kalau kalian dalam sebulan itu sering belanja seperti itu, nanti tawaran berikutnya yang muncul di home kalian ataupun di feed kalian itu adalah barang-barang yang berkaitan dengan Gundam ataupun Aquascape tadi. Nah, itu kan seperti itu. Nah, dari mana dapatnya? Ini tadi dari profil pelanggan. Nah, adanya profil pelanggan dibuat. Kemudian dilakukan analisis profitabilitas dari setiap pelanggan. Nah, apa yang dianalisis di sini? Ada 2 hal, yakni penerimaan yang dihasilkan oleh setiap pelanggan dan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani setiap pelanggan. Nah, aspek penerimaan dilihat dari apa? Dari penggunaan produk ataupun layanan dari perusahaan yang mereka gunakan sekarang. Nah, dilihat tuh misalnya tadi belanja. Produk apa tuh yang sering belanja? Nah, kemudian kedua, dari jumlah penggunaan jumlah penggunaan produk atau layanan tersebut pada masa yang akan datang. Nah, itu adalah kenapa kok ada feed news. Mungkin kalau dari Garuda ada promosi, nah, promosi potongan harga, ataupun mungkin kenapa di feed newsnya ada produk-produk yang berkaitan dengan historical pembelian kita, nah, atau penggunaan produk atau layanan lain yang disediakan oleh perusahaan. Nah, itu adalah aspek penerimaan, dilihat dari itu semua.
Itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk nantinya bisa diklasifikasikan bagaimana nih kesetiaan ataupun pelanggan ini, apakah dia memiliki apa potensi yang tinggi, sedang atau tidak. Itu tadi yang saya katakan, high potensial, medium potensial, juga low potensial. Nah, setelah nantinya bisa diklasifikasikan, itu nanti apa, bisa menjadi senjata bagi perusahaan ketika mereka akan melakukan apa target marketing lah. Jadi melakukan promosi yang besar-besaran. Dan aspek biaya itu dihitung dari biaya akuisisi, peningkatan hubungan, mempertahankan pelanggan, dan juga biaya kesempatan yang hilang karena melayani pelanggan tersebut. Nah, jadi dilihat tuh berapa biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan si pelanggan itu. Kira-kira menguntungkan nggak pelanggan ini kayak gitu. Kalau menguntungkan oke, ya apa siap lah untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya nggak menguntungkan, dilepas kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget dan tercustomize. Nah, setelah tadi melakukan profil, kemudian melakukan analisis profit dari tiap perusahaan, maka nanti perusahaan dapat lebih mudah untuk melihat kebutuhan setiap pelanggan. Nah, sehingga nantinya tadi bisa menawarkan produk kepada customer yang lebih tepat atau kepada customer yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, dengan nantinya kebutuhan itu terpetakan, maka perusahaan itu dapat memberikan komunikasi pemasaran yang terpadu dan lebih personal di situ. Nah, jadi lebih pas sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Nah, dan selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan produk atau layanan secara khusus yang didesain berbeda untuk setiap pelanggan. Jadi kayak hanya untuk kamu, nah, pelanggan yang sudah 5 tahun bersama kami. Nah, kan seperti itu. Ya, itu seperti apa CRM seperti itu. Nah, dan juga ada banyak software open source CRM, ada Sugar CRM, seperti CRM, dan juga Leopard CRM. Ini bisa kalian download dan juga kalian pelajari. Karena nanti di mata kuliah CRM itu kalian akan menggunakan Sugar CRM kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari lah. Ya, jadi seperti itu materi kita minggu ini terkait dengan CRM. Nah, oke. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung saja tanyakan pada saya. Sampai di sini perkuliahan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.